Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa Taihon Part 3. Tapi sebelum itu, ini hanyalah preview dari manhwa aslinya, jadi jangan lupa untuk mendukung kreatornya dengan cara membeli komiknya jika tersedia di kota kalian, sebagai bentuk apresiasi terhadap kreatornya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja terobos ke alur ceritanya. Melanjutkan alur cerita Taihon sebelumnya, di mana orang-orang terbanting ke sana kemari hingga mengeluarkan cairan merah. Kemudian monster tersebut menatap seseorang yang sedang berada tepat di depannya, dengan tatapan yang dipenuhi dengan kemurkaan. Kita pun berpindah ke sosok orang yang sedang ditatap monster tersebut. Dan itu adalah Taihon yang sedang menggunakan kekuatannya untuk menahan monster tersebut agar tidak dapat menggerakkan badannya beberapa waktu. Namun hal itu tak berlangsung lama, dikarenakan monster tersebut masih bisa menahan tekanan yang diberikan Taihon. Hal itu tentu saja membuat Taihon agak khawatir, dikarenakan masih banyak orang-orang yang belum menjauhi tempat ini, dan pula, masih banyak juga orang-orang yang terluka sebelumnya gara-gara monster ini. Apalagi ia sudah tidak sanggup lagi menahan monster itu lebih lama lagi. Kemudian Taihon pun sesegera mungkin memberikan instruksi kepada Fang Xuan agar segera membawa semua orang keluar dari tempat ini. Namun kendati demikian, rupa-rupanya Fang Xuan tak mendengarkan instruksinya Taihon, dan malah berpikiran bahwa ia harus membantu kakak tertuanya itu. Yang mana Fang Xuan telah menganggap Taihon sebagai saudaranya sendiri. Hal itu terjadi saat dimana Fang Xuan sudah pasrah akan hidupnya, namun kedatangan Taihon yang tiba-tiba pada hari itu, yang mendorong dirinya sampai-sampai dia bisa membangkitkan kekuatan di dalam dirinya. Tak berselang lama, monster itu mengaum dan berusaha keras melepaskan tekanan yang diberikan Taihon. Hal itu tentunya membuat Taihon harus terpukul mundur dan bersiap kembali untuk melancarkan serangan berikutnya. Sambil mengaum, monster itu bersiap melakukan serangan kepada Taihon, akan tetapi, Fang Xuan yang sudah tak bisa menahan diri lagi, tanpa aba-aba ia segera menyerang monster dengan menggunakan alat pembentuk otot yang ada di gym biasanya. Kemudian Fang Xuan dengan sekuat tenaga menghantamkannya ke monster itu sambil berpikir bahwa itu sudah mengenainya. Namun nyatanya, Fang Xuan malah dibuat bingung, karena merasa ada yang aneh dengan serangannya tadi, dan ia sempat berpikiran bahwa serangannya telah dihindari. Saat ia berpaling untuk memeriksa alat pembentuk otot tadi, anehnya, alat tersebut malah bengkok dan tak berefek sama sekali. Hal itu sontak saja, menjadikan Fang Xuan gelitiran karena memikirkan alat beban yang beratnya hampir beberapa kilo tidak berguna sama sekali, dan tanpa Fang Xuan sadari, Fang Xuan sudah siap dilibas monster tersebut. Dan sebuah hantaman keras dari arah samping pun dirasakan oleh Fang Xuan saat itu. Kemudian monster tersebut membantingnya ke arah tepat di mana tersusun rapinya kotak-kotak kecil di sana. Sambil berputar-putar, Fang Xuan menabraknya. Mengakibatkan Fang Xuan merasakan sakit di sekujur tubuhnya ditambah sampai memuntahkan cairan merah. Hal itu tentulah membuat orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa monster tersebut begitu kuat sehingga Fang Xuan pun harus terbanting olehnya. Karena dirasa belum puas, monster itu mengaum lalu berbalik menatap Taihon dengan tatapan mengerikan. Kemudian monster itu berlari dengan cepat ke arah Taihon. Akan tetapi Taihon menyadari hal itu, ia pun bergegas meloncat mundur, sesambil mengeluarkan kekuatannya, ia berpikir bahwa harus melakukan sesuatu. Kemudian ia melihat batangan besi di samping atasnya, lalu mengeluarkan kekuatan telekinesis miliknya, agar ia dapat menggapai besi tersebut. Sialnya, kekuatannya tersebut masih belum pulih yang membuat Taihon tidak bisa secepatnya berpindah ke atas. Dan ia harus memikirkan cara lainnya agar bisa menggapai besi tersebut, dikarenakan monster itu semakin mendekatinya saja. Karena tak ada pilihan lain, kecuali sebuah cara yang terbilang cukup menegangkan pada saat itu. Yang dimana cara tersebut adalah saat monster itu sudah mau menggapainya, dengan sigapnya, Taihon meloncat kemudian menginjak bahu monster tersebut, sebagai tumpuannya. Dan hal itulah yang membuat nyawa Taihon jadi terselamatkan. Yang mana, seandainya saja Taihon tak menggunakan cara tersebut, kemungkinannya Taihon sudah terkapar tak berdaya lagi. Namun, akibat keberaniannya itu, membuat dinding bangunan mall tersebut menjadi berlubang, yang diakibatkan oleh sunduran keras dari monster tersebut. Yang mana monster tersebut, merasa bahwa Taihon sudah didapatkannya. Namun dikarenakan Taihon ini adalah mantan pasukan dari sebuah organisasi yang sudah terlatih, dan sekaligus menjadi pemimpin dalam organisasi tersebut. Tentunya hal seperti ini tidaklah sulit untuk dilakukan, namun kendati demikian, kendalanya di sini adalah monster tersebut yang sangatlah kuat.
Hal itulah yang menyebabkan dirinya tak bisa berkata apa-apa pada saat itu. Akan tetapi pemikirannya itu tak sampai di situ saja, muncul sebuah pemikiran yang terlintas di kepalanya saat itu. Di mana, mall tersebut pasti ada memiliki barang yang mudah terbakar. Kemudian Taihon pun turun dan segera bergegas mengambil barang yang mudah terbakar, lalu membukanya kemudian ia lemparkan berserta korek api sebagai pemicunya. Dan boom, sebuah ledakan pun terjadi saat itu, di mana ledakan tersebut berada tepat di dekat monster tersebut, yang mana hal itu pun membuatnya juga ikut terkena dari ledakan yang dihasilkan oleh si Taihon sang mantan pasukan organisasi terlatih yang siap membantai musuh-musuhnya. Kita berpindah ke sisi Fang Xuan saat ini, di mana saat ini Fang Xuan sudah berada di pangkuan wanita yang memakai baju dokter tersebut. Kemudian, dengan tergesa-gesa, Taihon mendatangi mereka berdua, karena khawatir dengan keadaan Fang Xuan sebelumnya. Lalu ia menanyakan bagaimana keadaannya saat ini, apakah Fang Xuan tersebut bisa menggerakkan badannya. Dengan sedikit menahan sakitnya, Fang Xuan mengatakan bahwa itu sedikit menyakitkan dirinya untuk dilakukan. Namun wanita berbaju dokter di sana menjelaskan, bahwa Fang Xuan tersebut sudah mengalami patah tulang di bagian tulang rusuknya, dan ia juga khawatir hal itu akan berefek kepada paru-paru miliknya, jikalau ia tetap memaksakan dirinya untuk tetap bergerak. Akan tetapi Fang Xuan ini, bukanlah orang yang mudah menyerah begitu saja. Sambil mengusap cairan merah yang keluar dari mulutnya, ia mengatakan kepada mereka berdua, bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak usah memikirkan tentang hal itu. Namun Taihon tetap saja khawatir akan hal itu dikarenakan Fang Xuan memiliki cedera yang cukup serius. Hal itu membuat Taihon berpikir, lalu membandingkan dengan dirinya, yang mana dirinya bisa pulih dengan cepat sekarang, setelah ia melawan monster sebelumnya. Dan itu berbeda halnya dengan Fang Xuan yang tidak bisa pulih dengan cepat. Karena Taihon merasa bahwa Fang Xuan tidak bisa membantu dirinya melawan monster dan mungkin nanti hanya menjadi beban baginya. Jadi karena Fang Xuan mengatakan bahwa dirinya sudah agak merasa baikan, Taihon pun memberikan instruksi kepada Fang Xuan agar segeralah mengevakuasi orang-orang untuk keluar dari tempat ini, karena Taihon menganggap bahwa tempat tersebut sudah tidak aman lagi bagi mereka. Dan ia juga memberikan instruksi kepada wanita berbaju dokter tersebut agar mencari sebuah mobil yang dapat menampung banyak orang. Nah kebetulan juga wanita tersebut juga bisa menyetir, jadi dia disuruh untuk mengemudikan mobil tersebut. Sementara Taihon akan mengalihkan perhatian monster tersebut, agar mereka bisa keluar dari tempat ini secepatnya. Nah jadi sebelum lanjut ke ceritanya, kita akan perkenalkan dulu, nama dari wanita berbaju dokter tersebut, dikarenakan di chapternya udah ada namanya. So, jadi nama wanita ini adalah Lin Qingyue, dan untuk kekuatannya masih belum dijelaskan ya cuy. Nanti kalau udah sampai, bakalan dijelasin. Dan kemungkinan kekuatannya itu, mungkin seperti kayak baju yang dia gunakan itu, seperti kekuatan healer atau penyembuhan cuy. Oke, kembali ke alur cerita. Sesambil memberikan instruksi kepada mereka berdua yaitu Fang Xuan dan Lin Qingyue. Nah jadi karena Lin Qingyue ini berpakaian yang ia kenakan tersebut agak mirip dokter, jadi kita panggil saja dengan Dokter Lin aja cuy, agar admin mudah nulis skripnya. So, lanjut, sesambil memberikan instruksi kepada mereka berdua, Taihon dengan sorot mata yang mengarah ke arah tepat di mana monster tadi berada. Kini terlihatlah sosok monster yang tidak hangus maupun hancur ditelan api, dan malahan monster tersebut seakan-akan sudah siap akan memporak-porandakan seisi ruangan tersebut. Kemunculan sosok monster yang mereka anggap sudah tamat dilahap api, kini muncul kembali di hadapan mereka dengan aura yang membuat semua orang terdiam, terutama Fang Xuan dan Dr. Lin yang masih belum pergi dari sana. Taihon yang merasa heran, karena melihat mereka terutama dua orang di belakangnya ini, yang masih melongo belum pergi untuk mengerjakan instruksi yang diberikannya tadi. Ia pun menanyakan perihal apa yang mereka lakukan di sini karena masih belum juga pergi. Dengan sedikit agak emosi, Taihon menyuruh mereka agar cepat pergi dari tempat tersebut. Hal itu sontak saja membuat orang-orang di sana sedikit takut kepada Taihon, dan mereka pun sedikit demi sedikit melangkah pergi menuju keluar. Karena orang-orang tersebut tidak berlarian dan malah berjalan sambil menoleh ke belakang karena ketakutan. Dengan sedikit mengeluarkan suaranya, monster tersebut mulai berjalan ke arah mereka, namun Taihon tidak membiarkan hal tersebut. Dengan sigap Taihon berada searah monster itu, yang seakan-akan mengatakan bahwa, jika ingin melibas mereka, maka lewati dulu mayatku. Sambil menatap tajam monster itu, Taihon mengatakan pada monster itu,
ternyata serangan Brusan tidak berpengaruh terhadap dirimu. Dengan posisinya, Taihon sudah siap adu mekanik dengan monster tersebut. Lalu diiringi dengan suara teriakan orang-orang yang berlarian keluar dari tempat itu. Sedangkan Fang Xuan hanya bisa berharap bahwa kakak tertuanya itu agar tetap selamat, namun beda halnya dengan Dr. Lin yang hanya diam tanpa ada kata terucap sepatah kata pun. Akan tetapi, kekhawatiran tersebut rupanya tidak bisa dipungkiri, bahwa terlihat dari mukanya yang sedang merasa bersalah dan khawatir akankah Taihon tersebut baik-baik saja. Terlihat, begitu banyaknya orang-orang berhamburan keluar dari mall tersebut, yang mana mereka berdesak-desakan keluar mulai dari yang tua sampai yang muda, sementara anak kecil digendong oleh orang tuanya. Lalu Fang Xuan memanggil Dr. Lin yang seakan-akan itu adalah sebuah isyarat untuk memulai instruksi yang diberikan Taihon sebelumnya kepada mereka berdua. Yang mana salah satunya dari instruksi tersebut adalah melindungi orang-orang yang keluar dari mall terhadap monster-monster yang kemungkinan akan ada nanti di luar tempat tersebut. Pas saja, saat mereka mulai mendekati pintu keluar, beberapa monster pun muncul, namun Fang Xuan yang sudah menyangka hal ini akan terjadi, sesegera mungkin membabat para monster itu dengan sebuah tongkat besi di tangannya sebagai senjatanya untuk melawan monster tersebut. Nampak para monster itu terbanting-banting akibat mendapat serangan pukulan dari Fang Xuan yang mana adalah seorang pelatih dari tim baseball, dan kekuatan pukulannya itu pun tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan pukulan seorang pelatih ditambah kekuatan yang baru saja ia dapatkan, menjadikan Fang Xuan lebih bersemangat lagi dalam aksinya tersebut. Karena kerjasama Fang Xuan dan Dr. Lin, orang-orang pun dapat keluar dari tempat itu dengan selamat sesambil Dr. Lin memberikan arahan kepada mereka semua agar mereka dapat berkumpul dan tidak terpisah. Nampak orang-orang pun mulai berbondong-bondong keluar dari mall tersebut, namun kita tidak diperlihatkan dulu situasi di luar saat ini, dikarenakan kita akan berpindah untuk beberapa saat ke pertarungan antara Taihon dan monster yang mana mereka masih berada di dalam mall. Terlihat, dengan senyumnya yang menyeringai, monster tersebut mengepalkan tangannya lalu mengarahkannya ke muka Taihon, namun Taihon seakan-akan sudah mengetahui arah serangan tersebut, ia segera membuat gerakan tipuan lalu menghindari serangan tersebut, kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerang balik dengan menggunakan sebuah pisau dapur, yang dimana Taihon bermaksud untuk memotong pergelangan tangan monster itu. Dengan sekuat tenaga, Taihon menebaskan pisau dapur yang ia gunakan saat itu, namun tanpa diduga, hal itu hanyalah memberikan luka kecil bagi monster tersebut, dan parahnya lagi, pisau dapur yang digunakan Taihon tadilah yang hancur akibat kerasnya tubuh monster itu. Terlihatlah begitu banyak sekali pisau dapur yang sudah digunakan oleh Taihon, dan tak ada yang mampu bertahan dari kerasnya tubuh monster tersebut. Sesambil memegang pisau dapur yang sudah retak, Taihon tak menyangka bahwa monster tersebut memiliki fisik sekeras batu dan pula memiliki kecepatan saat ia melangkah. Namun Taihon masih tetap tenang, dan ia berpikir apa yang harus dilakukan saat ini, karena monster tersebut berlari cepat ke arah dirinya. Namun naasnya, kita harus berpindah lagi ke situasi di luar saat ini. Di mana, Fang Xuan dan Dr. Lin serta semua orang yang berhasil selamat, tidak bisa berkata-kata apa-apa, karena mereka sudah melihat sesuatu yang sudah tak terduga dan tidak mereka ketahui ataupun mereka rasakan selama ini. Dikarenakan mereka selama ini hanya bersembunyi di dalam mall. Dan pada saat mereka keluar dari tempat tersebut berharap agar dapat membawa kebahagiaan bagi mereka karena akan bertemu dengan keluarga dan kerabat mereka. Namun bukannya kebahagiaan yang mereka dapatkan melainkan hanyalah sebuah patah kata yang tertutur di mulut mereka. Yaitu, destruction, atau disebut sebagai kehancuran. Kebingungan serta kesedihan yang mulai membelenggu diri mereka, karena tak berpikir bahwa kota yang mereka rindukan di dalam ruangan mall, kini telah hancur tanpa mereka sadari. Namun berbeda halnya dengan wanita ini, ya, dia adalah Dr. Lin di mana dia juga terkejut serta sedih namun hal itu harus ia lupakan terlebih dahulu, dikarenakan dirinya harus melanjutkan instruksi dari Taihon, yang mana dia harus mencari sebuah mobil besar yang dapat memuat banyak orang. Namun bedanya dengan Fang Xuan yang mungkin masih trauma lalu lupa akan instruksi Taihon, dan malah menanyakan apa yang sedang kau cari Dr. Lin. Ucapnya kala itu. Kemudian Dr. Lin menjawabnya, tidak perlu khawatir dengan diriku, pikirkan saja dirimu, dan juga orang-orang di sana. Namun, dikarenakan Fang Xuan ini orangnya mungkin suka penasaran akan sesuatu, jadi ia berinisiatif untuk mengikuti Dr. Lin ke arah mana ia pergi. Ternyata usahanya Dr. Lin membuahkan hasil, ia menemukan sebuah bus di sana.
Nang di mana ukurannya itu cukup besar untuk memuat orang-orang. Namun tepat sebelum mereka mendekati dan ingin masuk ke bus tersebut, tiba-tiba saja sebuah dentuman dahsyat dari pecahan kaca gedung mall yang baru saja mereka tempati dan keluar dari sana. Yang mana membuat orang-orang di sana sontak kaget begitu saja dengan suara tersebut. Fang Xuan dan Dr. Lin pun seketika memberhentikan langkah mereka, dan mereka berdua masih belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Seperti apa yang kalian pikirkan? Kalian bisa menebak jikalau orang yang keluar dari gedung mall tersebut adalah Taihon, yang masih bertarung sengit dengan monster sebelumnya. Terlihat, Taihon membuat monster tersebut sebagai tumpuannya agar ia tidak tertindih oleh monster itu. Dan, boom, sebuah suara hantaman keras yang jatuh dari atas ke bawah tepat di sebuah mobil yang seketika itu membunyikan alarmnya. Karena beban berat yang berlebih bertumpu pada tubuh monster itu, mobil itu seketika jadi gepeng saja. Hal itu juga membuat orang-orang di luar sana yang melihatnya merasakan takut terhadap apa yang sedang terjadi. Karenanya mereka pun berteriak lalu berlarian menjauh dari sana. Terutama dua orang ini, yaitu Fang Xuan dan Dr. Lin, di mana mereka sangatlah terkejut setelah mendengarkan suara tersebut. Mereka berdua melihat jikalau yang jatuh tersebut adalah Taihon beserta monster sebelumnya. Karena jatuh dari ketinggian itu bukanlah hal yang mudah, dengan susah payah sampai terbanting, Taihon berusaha menahan hempasan tersebut. Sesambil menahan sakitnya, Taihon mengumpat kesal, dikarenakan monster itu tidaklah mati dan malahan semakin mengganas saja. Nampak monster itu, sudah kembali berdiri lagi dan siap memulai babak keduanya. Dengan rasa sakit, diselingi dengan nafas yang tak beraturan, Taihon berteriak kepada Fang Xuan dan Dr. Lin untuk secepatnya melakukan sesuatu, agar bisa mengalahkan monster tersebut. Dikarenakan Taihon yang tidak bisa dan susah untuk mengalahkan monster tersebut seorang diri dikarenakan alat sebagai seorang hunter yang tak memadai, jadi ia meminta bantuan kepada mereka berdua untuk melakukan sesuatu agar dapat mengalahkan monster ini, dan juga di sisi lain ia akan menghadapi monster tersebut untuk mengulur beberapa waktu. Kemudian Taihon memulai aksinya, dengan menggunakan sebuah rambu-rambu lalu lintas. Ia menariknya sehingga rambu-rambu lalu lintas itu melepas dari sisi aspal di sana. Sambil bersiap siaga Taihon sempat berkata dengan menantang monster tersebut untuk mendekati dirinya. Tidak perlu waktu lama bagi Taihon untuk memancing monster tersebut mendekati dirinya. Dengan sangat marah monster itu berlari menuju ke arah Taihon. Sementara di sisi lain, Fang Xuan dan Dr. Lin bergegas masuk ke dalam bus tadi. Saat itu Fang Xuan menanyakan pada Dr. Lin tersebut, apakah ia bisa mengemudikan mobil bus ini? Dengan tergesa-gesa Dr. Lin menjawabnya, bahwa dirinya tidak mengetahui tentang hal itu, dan dirinya merasa bahwa mungkin sama halnya dengan mengemudikan mobil lainnya. Namun dirinya menyangkal perkataan Fang Xuan tadi bahwa yang menjadi masalah saat ini bukanlah hal itu, melainkan sesuatu yang harus mereka berdua cari terlebih dahulu sebelum semuanya terlambat. Yang dimana sesuatu yang mereka berdua cari adalah kunci mobil bus tersebut. Di mana Dr. Lin segera menyuruh Fang Xuan untuk mencari kunci mobil itu. Pencarian itu pun membuahkan hasil yang mana Dr. Lin mendapatkan kuncinya, dan kita pun berpindah ke sisi Taihon saat ini. Dengan keras Taihon menghentakkan rambu lintas tersebut. Dengan cepatnya Taihon segera melepaskan serangan ke monster itu. Bom, sebuah pukulan keras bagian kepala monster. Kemudian, bom, sebuah pukulan lagi di bagian tulang rusuk. Bom, sebuah pukulan tepat di dada. Namun monster itu masih bisa melawan. Monster tersebut mengayunkan tangannya. Dengan gesitnya Taihon menghindarinya kemudian bersiap menyerang lagi. Bom, sebuah pukulan menghantam wajah monster. Namun monster ini kembali menyerang. Dengan cepat Taihon menunduk kemudian memutar arah tubuhnya lalu melesatkan hantaman rambu lintas ke muka monster tersebut dengan begitu kerasnya. Namun rupanya itu adalah hal yang sia-sia, dikarenakan monster tersebut dapat menghindarinya lalu merebut rambu lintas itu sesambil mempersiapkan pukulannya. Namun Taihon dengan cepat menghindari hal tersebut. Orang-orang di sana merasa takjub dengan Taihon yang bisa sehebat itu adu mekanik dengan monster itu, akan tetapi, hal baik tak datang secepat itu dikarenakan serangan Taihon itu mungkin terlihat hebat di mata mereka, namun mereka beranggapan bahwa sepertinya serangan tersebut tidak berdampak sama sekali. Terlihat di mana monster itu masih saja berdiri tegak seolah-olah tak terjadi apa-apa pada tubuhnya itu, kemudian terdengar klakson berbunyi nyaring menuju arah pertarungan. Ternyata yang membunyikannya tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah Fang Xuan dan Dr. Lin. Dengan kecepatan tinggi, Dr. Lin mengemudikan mobil bus dengan sedikit agak panikan. Taihon segera menghindar dari sana, sementara monster itu berteriak lalu bersiap menghadapi bus yang sudah siap menghantamnya.
Dar, sebuah tabrakan dahsyat pun tak terelakkan lagi. Namun tanpa diduga, ternyata monster tersebut mampu bertahan dari tabrakan bus dan ia menahan jalannya bus tersebut. Akan tetapi Taihon tidak membiarkan hal itu, dia segera menggunakan kekuatannya yang membuat monster tersebut tidak bisa menahan bus itu lagi dan akhirnya bus itu menabrak bangunan di sana hingga bobol menembus bangunan tersebut. Terlihat Taihon begitu kelelahan dikarenakan banyaknya menggunakan kekuatan, namun seketika ia tersenyum licik sesambil bertanya-tanya, apakah kita berjuang hanya untuk hidup seperti ini? Kemudian ia pun tertawa sendiri di sana. Berpindah ke dalam bus, di mana saat ini adalah pose yang tidak menyenangkan untuk dipandang. Apakah Dr. Lin baik-baik saja? Ucapnya Fang Xuan kala itu, namun Dr. Lin malah menanyakan di mana monsternya sekarang berada. Hal itu tentunya menjadikan Fang Xuan bingung, namun mereka pun akhirnya keluar dari dalam bus tersebut. Namun begitu mereka keluar dari dalam bus tersebut, begitu terkejutnya mereka, karena melihat monster itu telah dibabat oleh Taihon dan ia juga mengambil magical orbs yang ada dalam tubuh monster itu kemudian memakannya di depan Fang Xuan dan Dr. Lin di sana. Saat itu, akhirnya Dr. Lin menyadari bahwa tidak ada namanya tempat aman di keadaan seperti ini melainkan hanyalah sebuah kematian, dan satu-satunya alasan untuk terus bisa bertahan hidup.